Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, kita ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ini, dalam pengembaraan ini, petualangan ini, perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini akan menambah wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di setiap daerah masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat bumi pertiwi ini, dan Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, bersama kudaku, kuda putih yang handal ini, saat ini edisi khusus religi menjelajah wilayah Kabupaten Lamongan ke daerah-daerah pelosok di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini, biar minimal warga Lamongan semuanya bisa mengetahui dan mengenal di setiap daerahnya masing-masing bahwasanya Lamongan adalah kota wali. Di bumi Kabupaten Lamongan ini banyak bertebaran makam-makam aulia Allah, makam-makam para wali-wali Allah yang ada di seluruh pelosok daerah Kabupaten Lamongan, yang saat ini menuju ke daerah Desa Tritunggal, tepatnya di Dusun Grogol. Disitulah dimakamkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Raden Idris atau Ki Aryo Macan Kumbang, serta Raden Salim atau Ki Manguntirto, yang terletak di tempat pemakaman umum Dusun Grogol, Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Makam ini sangat-sangat dihormati oleh warga sekitar dan dikeramatkan oleh warga Desa Grogol atau Desa Tritunggal ini. Makam ini benar-benar adalah makam leluhur Desa Tritunggal sendiri. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Untuk mencapai makam keramat Raden Salim dan Raden Idris, kita melalui kampung Grogol, terus lurus ke utara menuju tempat pemakaman umum dusun yang ada di pinggiran desa di area pesawahan di pojok kampung Grogol, Desa Tritunggal, Lamongan. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, minimal dengan kita hadir di sini, kita memberikan informasi bahwasanya di Dusun Grogol, Desa Tritunggal inilah ada sebuah makam seorang tokoh yang dulunya menyebarkan agama Islam di bumi Lamongan dan menjadi salah satu pembabat alas atau yang pertama kali mendiami suatu daerah, yaitu sekarang ini menjadi Desa Tritunggal ini.
Terus berjalan dengan kuda putih handal ini. Yang sebelah kanan adalah tampak area tambak udang serta tambak bandeng. Sebelum masuk ke dalam wilayah tempat pemakaman umum Dusun Grogol Desa Tritunggal ini. Tambah di depan adalah gapura masuk makam umum Dusun Grogol. Kita terus masuk, bismillah, dan ucapan assalamualaikum ya ahli kubur. Kita masuk pelan-pelan dengan terus di hati kita berselawat dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap itu Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah. Inilah makam Raden Salim atau Loki Arjo Macan Kumbang serta Raden Idris atau Ki Manguntirto yang berada di Dusun Grogol, Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makam atau makom yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di sebuah pedukuhan kecil, Duku Grogol, Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tepat di belakang saya, di samping saya adalah makam aulia Allah Raden Salim atau Ki Arjo Macan Kumbang, dan sebelahnya adalah Raden Idris. Semoga beliau berdua ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat para pecinta wisata religi, insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah, makam-makam ulama, makam atau makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di seluruh bumi Nusantara ini. Saya akan datangi semuanya dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kepada pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap, Ijen Tatak. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, inilah cungkup bangunan makam keramat Raden Salim atau Ki Arjo Macan Kumbang dan Raden Idris atau Ki Manguntirto yang berada di tempat pemakaman umum Dusun Grogol, Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kita hadir di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita membaca Yasin, tahlil istighosah yang berkah barokahnya, pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbak buyut yang canggah, leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya. Nantinya akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama kita nantinya bersama-sama dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan bacaan Yasin, tahlil istighosah,
berkah barokahnya, pahalanya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, seluruh wali-wali Allah, wabil khusus aulia Allah Sahibul Karomah, Raden Salim atau Ki Arjo Matan Kumbang dan Raden Idris atau Ki Mangundirjo. Semoga beliau berdua ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Jadi sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini di makom ini. Kita mendoakan semuanya. Kita mendoakan orang tua kita, Mbah Buyut, Eyang Cangga, leluhur kita semuanya. Wabil khusus mendoakan aulia Allah Sahibul Karomah yang dimakamkan di sini saat ini di makam Raden Salim dan Raden Idris. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Kita hadir di sini mendoakan. Kita tidak pernah meminta kepada makam. Kita tidak pernah meminta kepada suatu selain Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah min dzalik. Meminta dan memohon bagi kita hanya kepada Allah. Allah Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan para aulia Allah. Kita tidak meminta di sini, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu permintaan kita pada Allah Sang Maha Pencipta adalah semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Minimal ini adalah sebagai bukti kita, hormat kita, tawaduk kita pada orang tua kita, hormat kita dan menghargai kita kepada seluruh aulia-aulia Allah, karena beliaulah semuanya yang menyebarkan agama Islam di bumi pertiwi ini. Karena adanya beliau inilah saat ini adanya kita. Karena sepak terjang dan perjuangan beliau dalam membabat alas daerahnya masing-masing, hingga sampai saat ini adanya daerah ini. Minimal kita hadir di sini sebagai hormat, wujud hormat kita kepada beliau semuanya. Dan kita bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman beliau waktu hidup dulu, sepak terjang beliau, bagaimana beliau bermasyarakat, bagaimana beliau menyebarkan agama Islam, bagaimana beliau berinteraksi dengan semuanya. Kita akan mengambil pembelajaran dari itu semuanya, karena pengalaman adalah guru yang paling utama bagi kita. Dan juga di samping itu, dengan kita berziarah kubur, otomatis kita melihat kuburan. Di dalam kuburan itulah terdapat sosok jasad manusia yang telah mati. Kita bisa meyakini bahwasanya mati itu pasti datang kepada kita. Entah sekarang, besok, bulan depan, tahun depan, tapi pasti kita akan mati. Dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan semakin mendekatkan diri kita pada Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan sangat takut kalau sampai menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dengan kita mengingat kematian, kita akan selalu tunduk dan patuh dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW dulu bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan takut, karena kita hidup di dunia sebentar. Setelah itu kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Sang Khalik di alam barzah sana, sampai menuju ke akhirat nanti. Dan setelah itu kita ditimbang, dimasukkan dalam neraka atau surga. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan jauh-jauh lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ya Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga perjalanan ritual dan wisata religi
bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat di daerah Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ini, di makam Raden Salim dan Raden Idris atau Ki Arjo Macan Kubang dan Ki Mangunrejo ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, bersama Ikatan Keluarga Besar Sarkup Nusantara. Salam Sarkup Nusantara. Ijen tata.